Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi adalah kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Ada beragam gangguan menstruasi yang memang dialami atau sering dialami oleh wanita, mulai dari darah haid yang terlalu sedikit atau banyak, lalu ada nyeri haid, hingga depresi menjelang menstruasi atau kita sebut dengan PMS atau premenstrual dysphoric disorder. Untuk kali ini yang akan saya bahas ada 3, yaitu amenorrhea hipogonadotropin, terus ada dysmenorrhea, dan satu lagi ada endometriosis. Amenorrhea hipogonadotropin yaitu suatu keadaan di mana seorang wanita tidak mendapat lagi haid dikarenakan ada masalah pada kelenjar otaknya yang memproduksi hormon penyubur. Nah, di hipotalamus adalah kelenjar otak yang memproduksi gonadotropin relaxing hormone atau GnRH. Si GnRH ini berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Kedua hormon ini fungsinya adalah mendorong atau merangsang si indung telur atau ovarium untuk mengembangkan telur dan berovulasi. Oleh karena itu, FSH-LH ini kita sebut sebagai gonadotropin atau pendorong gonad. Nah, rangsangan dari si hormon FSH ini yang siklik akan mendorong si gonad mengembangkan folikel atau folikulogenesis. Sedangkan hormon LH akan memecah folikel yang telah matang sehingga si telur akan siap dibuahi atau kita sebut ovulasi. Bersamaan dengan berkembangnya folikel, hormon estradiol akan meningkat, diikuti peningkatan hormon hipogonadotropik atau hipogonadisme atau kita sebutnya HH. Ini adalah gangguan hormon yang permasalahannya dapat terjadi dikarenakan pada kelenjar hipotalamus atau hipofisis yang terjadi pada kelenjar hipotalamus atau hipofisis. Defisiensi kedua kelenjar ini akan menyebabkan ovarium ataupun indung telur tidak dapat mengembangkan folikel atau kantung telur dan berovulasi. Oleh karena tidak terjadinya ovulasi, maka tidak akan mendapat rangsangan dari si hormon indung telur atau si gonad, yaitu estradiol dan progesteron, sehingga endometrium itu nantinya pada uterus itu akan tipis dan siklus menstruasi tidak akan terjadi. Atau yang tadi kita sebut sebagai amenorrhea hipogonatrium. Nah, si HH ini dapat terjadi secara kongenital atau genetik atau sejak lahir. Namun bisa juga terjadi dikarenakan penyakit tertentu pada saat dewasa. HH ini bisa terjadi pada pria. Apabila terjadi pada pria biasanya akan berakibat kepada kualitas sperma yang memang menurun, bahkan sampai terjadi azospermia, dan secara seksualitas menyebabkan penurunan libido dan disfungsi ereksi. Progesteron yang terjadi setelah ovulasi lalu akan meningkatkan hormon estradiol dan progesteron. Maka hal inilah akan menyebabkan si endometrium uterus itu untuk menebal dan sembab. Sedangkan penurunannya mengakibatkan menstruasi terjadi penurunan. Penampakan secara klinis ini sangat tergantung pada kapan terjadinya dan derajat kekurangan hormon. Apabila terdapat gangguan sejak lahir atau sangat muda, maka tanda-tanda seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara dan rambut kemaluan akan sangat sedikit, bahkan tidak terjadi.
pada pemeriksaan hormon akan didapatkan hormon gonadotropin dan hormon gonad sangat rendah. Untuk terapinya ada 2 jenis terapi, ada terapi hormon estrogen dan terapi hormon progesteron. Disminor atau nyeri menstruasi merupakan suatu rasa tidak enak di bagian perut bawah sebelum dan selama menstruasi, dan biasanya seringkali disertai rasa mual. Untuk derajat disminor ada 3, ada ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan sendiri ini wanita itu dapat berlangsung beberapa hari atau beberapa saat dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan sedang, seorang wanita itu memerlukan obat tetapi masih bisa beraktivitas. Sedang yang berat itu rasa nyeri yang hebat, lalu membutuhkan obat serta istirahat, jadi sudah tidak dapat melakukan aktivitas lagi. Untuk klasifikasinya kita bagi 2, ada disminor primer dan sekunder. Untuk disminor primer terjadi apabila ada penyakit organik, biasanya setelah menarche. Disminor ini sering kali hilang pada usia 25 tahun atau setelah wanita hamil dan melahirkan. Psikogenik dapat mempengaruhi gejala, tetapi gejala pasti berhubungan dengan ovulasi dan tidak terjadi saat ovulasi disupresi. Selama fase luteal dan aliran menstruasi berikutnya, prostaglandin F2 alfa disekresi dan terjadi pelepasan PGF2 alfa. Disminor sekunder dapat dikaitkan dengan penyakit pelvis organis seperti endometriosis, penyakit radang pelvis, stenosis pelvic, neoplasma ovarium atau uterus, serta polip uterus. IUD juga memang bisa menyebabkan disminor. Pada disminor sekunder biasanya disalahartikan sebagai disminor primer atau dapat rancu dengan komplikasi kehamilan dini. Untuk terapinya biasanya ditujukan untuk mengobati penyebab dasarnya apa. Faktor yang mempengaruhi disminor ada 3, ada usia menarche, dan lama menstruasi. Selanjutnya endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini biasanya endometrium dapat tumbuh pada indung telur atau ovarium, lapis vagina atau saluran kemih. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambar endometriosis, dia dapat tumbuh di tempat-tempat yang sudah tadi saya sebutkan. Endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium ini nantinya akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Apabila sel telur ini tidak dibuahi, maka endometrium akan luruh kemudian keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Pada endometriosis, jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim juga ikut menebal, tetapi tidak bisa luruh dan keluar dari tubuh. Kondisi ini biasanya menyebabkan iritasi ataupun peradangan pada jaringan di sekitar endometrium. Endometriosis biasanya ditandai dengan keluhan nyeri, terutama pada saat siklus menstruasi. Endometriosis ini biasanya juga menyebabkan nyeri panggul dalam jangka yang panjang hingga sampai dengan infiltrasi atau kemandulan. Untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun diduga terkait dengan gangguan aliran darah seperti menstruasi, perubahan sel jaringan lain seperti sel endometrium, serta perpindahan sel endometrium melalui aliran getah bening. Untuk gejala utamanya ada nyeri atau kram hebat di bagian bawah perut atau panggul, lalu ada keluhan lain yang dapat muncul seperti nyeri saat berhubungan seksual dan volume darah yang banyak ketika menstruasi dan juga diare. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.